Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Mari kita mulai penarikan KKN DR 48 klaster ke-26 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan ini kita pertemuan terakhir, ya, koordinasi terakhir, karena pada hari ini kita akan melakukan penarikan secara formal. Kalau yang kemarin mulai diterjunkannya kalian KKN itu pada posisi saya sedang isolasi mandiri atau sedang karantina, jadi saya belum bisa secara resmi untuk nge-zoom dan lain sebagainya ya. Tetapi setidaknya ada tentunya pemberitahuan bahwa kita mulai KKN kemudian akhir sampai kapan. Nah, pada tanggal ini, tanggal 28 ini kita berada di hari terakhir KKN. Tetap tanggal 28 ini tetap dilaporkan ya, nanti ya dilaporkan kaitannya dengan kegiatan pada saat ini berlangsung. Ya. Jadi nanti bagian laporan terakhir atau laporan harian terakhir ini tanggal 28 masih ikut serta untuk dilaporkan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan sebelum saya resmi menarik kembali peserta KKN klaster 26. Yang pertama kaitannya dengan laporan harian. Jadi laporan harian itu adalah catatan aktivitas kegiatan peserta KKN yang itu berlangsung sehari itu, ya, setiap hari itu sudah dicatatkan. Makanya ada buku harian yang yang hard file yang sudah dibentuk buku, ya itu nanti silakan diisi. Barangkali kalian mengetiknya itu nanti sajalah mengetiknya, misalnya belum sempat, maka sudah dicatatkan terlebih dahulu di buku harian yang berbentuk buku yang sudah dikirimkan oleh LPPM ya. Itu sebagai pengingat saja sebenarnya, tapi nanti buku itu tidak akan dikumpulkan ya, buku itu hanya untuk nanti untuk kenang-kenangan nantinya. Jadi buku harian yang hard file ya, yang sudah dikirimkan LPPM itu nanti silakan disimpan oleh mahasiswa sendiri sebagai kenang-kenangan gitu ya, bahwa saya sudah pernah KKN, ini buktinya di buku harian yang bentuk buku itu. Kemudian kaitannya dengan laporan harian ini, itu merupakan bahan penilaian bagi DPL. Jadi DPL akan menilai laporan-laporan harian peserta KKN, hanya saja ini, untuk yang klaster 26 ini, ya, saya buatkan laporannya per minggu. Jadi laporan hariannya dibuatkan per minggu. Karena akan repot kalau misalkan dilaporkan per hari gitu ya. Sehingga nanti dilaporkannya secara keseluruhan per minggu. Nah, di Google Classroom itu kan dalam per minggu itu sudah saya kirimkan, termasuk yang terakhir ini, yang minggu terakhir ini sudah saya kirimkan di Google Classroom. Nanti untuk yang laporan per minggu tetap dikirimkan ya untuk yang minggu terakhir ini. Itu sebagai laporan yang saya nilai ya. Jadi nanti akan ada beberapa ketentuan penilaian yang dari saya, dari DPL khususnya. Nanti karena porsinya 60% nanti ya saya jelaskan nanti. Ya, jadi per minggu, laporan per minggu itu, ya, laporan harian yang dijadikan per minggu itu adalah merupakan salah satu dari bentuk penilaian DPL kepada para peserta KKN DR 48 ini. Nah, tadi saya sampaikan juga buku harian tadi itu silakan disimpan saja, karena untuk membantu sebenarnya. Kalau dulu itu kan karena memang laporan akhir itu dibuat di akhir-akhir, sehingga tentunya kalau kemudian tidak dicatatkan dalam buku harian akan lupa ya, akan terlupakan kegiatan apa ya yang dulu, yang hari ketiga, hari keempat itu apa ya. Nah, itu akhirnya terlewatkan di situ dan akhirnya ngarang ya. Nah, ini yang kemudian
buku harian yang bentuk hard file yang sudah dikirimkan LPPM itu untuk membantu kalian untuk melaporkan tiap hari supaya bisa terdeteksi ya kalau ketika mau menuliskan atau mengetiknya di komputer itu jauh-jauh hari nanti sajalah gabungkan saja semuanya silahkan ya. Tapi kan setidaknya seminggu itu ada pelaporan sehingga nanti kalian sudah ada per minggu itu sudah dicatatkan, sudah kirimkan ke classroom gitu ya. Itu laporan harian. Kemudian yang kedua laporan akhir. Ya, sebenarnya untuk laporan akhir ini DPL tidak atau saya sendiri itu tidak banyak menilai kaitannya dengan laporan akhir. Pokoknya kalau sudah itu sesuai dengan buku panduan, ya itu ya sudahlah, sudah dilaporkan gitu. Lagian juga sudah laporan kegiatannya sudah dilaporkan per minggu tadi ya. Jadi laporan akhir ini tidak saya lihat ya. Nah, nanti laporan akhir ini akan saya serahkan semuanya ke LPPM. Ya, ke LPPM karena laporan akhir ini kaitannya dengan pengumpulan di LPPM. Ya, nanti yang lebih banyak menilai adalah LPPM. Ya, kalau saya hanya menilai yang laporan harian, jadi laporan akhir saya tidak banyak menilai, tinggal mendorong kalian silakan diselesaikan segera, karena deadline-nya paling akhirnya tanggal berapa misalkan gitu ya. Itu hanya seperti itu, sehingga saya tidak akan banyak menilai kaitannya dengan laporan akhir. Nah, laporan akhir ini adalah merupakan keseluruhan kegiatan-kegiatan yang kemudian dilaporkan bersifat naratif dan dibuat di akhir masa KKN secara individu ya, secara individu. Kalau dulu kan per kelompok ya, karena dulu KKN yang dulu tidak DR, sehingga per kelompok laporannya. Kalau sekarang per individu, makanya sebenarnya ini cukup membuat LPPM itu jadi penuh ya, jadi penuh laporan ini ya, laporan individu karena dari sekian ribu mahasiswa yang ikut KKN itu semuanya membuat buku yang itu isinya adalah laporan akhir ya, laporan akhir yang kemudian dicetak, di-print, yang kemudian dikumpulkan di LPPM sehingga ada ribuan laporan akhir mahasiswa gitu. Sehingga sebenarnya juga LPPM tidak banyak melihat isi-isinya sebenarnya ya. Pokoknya kalau sudah daftar daftar isi itu sesuai dengan panduan-panduan yang dilampirkan di buku panduan, itu sudahlah, nggak perlu dicek satu persatu dan lain sebagainya. Mungkin ada sedikit karena ada penambahan kaitan dengan data sosial keagamaan, mungkin akan sedikit diarahkan ke sana di penilaiannya. Tetapi lebih pada penilaian itu adalah lebih pada batasan akhir yang harus dikumpulkan tanggal berapa, itu jangan sampai kemudian melebihi itu. Nanti akan penilaian dari LPPM itu akan berpengaruh di situ kalau kalian mengirimkan laporan akhirnya melebihi batas waktu akhir pengiriman. Kemudian nanti dibuat 3 rangkap ya, dibuat 3 rangkap. Logikanya untuk kalian sendiri sebagai peserta KKN sebagai kenang-kenangan, kemudian nanti buat DPL saya ya, kemudian juga buat LPPM sebagai laporan yang harus dilaporkan di LPPM. Jadi dibuat 3 rangkap ya. Dan itu nanti disetujui dan disahkan oleh DPL. Nanti ada tanda tangan DPL. Kalau dulu ada sah pengesahan dari kepala desa kalau dulu ya. Sekarang sudah tidak ada karena kita pakainya DR, maka yang hanya disahkan itu oleh DPL saja. Nanti bisa langsung ketemu saya atau nanti mau pakai tanda tangan virtual atau tanda tangan online ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau ketemu saya silahkan, nanti bisa di kampus atau bisa di tempat saya. Nanti kalau misalkan sudah di print gitu ya, atau misalkan mau pakai yang online, tanda tangan saya yang online ya silahkan saja. Jadi terserah kalian mau bagaimana nanti ya untuk yang tanda tangan dari saya. Kemudian laporan akhir peserta KKN merupakan salah satu bahan penilaian bagi LPPM ya, atau BPKKN dan DPL. Ya, tapi tadi saya sampaikan bahwa laporan akhir tidak akan banyak saya sentuh. Yang jelas kalau itu sudah sesuai dengan buku panduan yang ada, ya sudahlah. Karena per minggu tadi sudah ada laporan dari kalian yang juga saya sudah menilai, ya sehingga sudah cukuplah. Tidak perlu saya saya buka-buka sampai rinci banget gitu ya kaitannya dengan laporan akhir.
itu nanti saya serahkan sepenuhnya kepada LPPM nantinya, ya, untuk laporan yang akhir. Nah, laporan akhir ini harus sudah disahkan dan diserahkan kepada BP KKN maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan KKN berakhir. Jadi logikanya sekarang tanggal 28, ya berarti tanggal seminggu setelah ini itu harus sudah disahkan oleh DPL, ditandatangani oleh saya, dan juga sudah diserahkan kepada BP KKN atau LPPM, ya, Badan Pemeriksa KKN. Ini adalah yang kaitannya dengan penyelenggaraan KKN, yaitu LPPM tentunya. Keterlambatan pengumpulan laporan akhir dapat berakibat pada pengurangan nilai bagi peserta yang bersangkutan. Ini bukan saya yang menilai, tapi LPPM, ya. Untuk yang keterlambatan pengumpulan laporan akhir, itu bukan saya yang menilai, jadi aman, kalian aman di posisi penilaian dari saya. Mau terlambat silahkan gitu ya, itu urusan kalian dengan LPPM nanti. LPPM yang akan menilai kaitannya dengan laporan yang terlambat dikumpulkan itu. Kemudian terkait dengan penilaian KKN ini, ya, jadi DPL itu diberikan porsi 60 poin, ya, dari 100 poin itu DPL diberikan 60 poin, 60% dari 100 itu, ya. Meliputi, ya ini saya bikin sendiri nih, kalau di buku panduan berbeda, ya. Kalau di buku panduan lebih banyak mirip DPL itu seperti DPL yang KKN yang masih di tempat, yang masih bukan DR, ya. Sehingga saya bikin sendiri penilaian saya. Yang pertama, keaktifan peserta dalam pelaporan harian atau per minggu yang sudah ditentukan di Google Classroom, ya. Jadi nanti saya buat di hari Kamis, kemudian paling akhir kan hari Minggu hari Minggu paling akhir saya buat penilaiannya. Kalau misalkan mungkin ada keterlambatan, ya mungkin ada pengurangan sedikit gitu ya. Yang jelas tepat waktu tentunya, ya. Ini membuktikan bahwa kalian betul-betul serius ini dalam melaporkan kegiatan selama KKN. Kemudian penyerahan program kerja. Di awal itu kan juga saya sampaikan bahwa sebelum kalian melakukan KKN terjun langsung, itu sebenarnya sudah dibuatkan dulu terlebih dahulu program kerjanya. Saya minggu depan itu mau apa saja rencana kerjanya, apa yang akan saya laksanakan. Itu kan ada di kolom Google Classroom, juga ada penyerahan tentang kaitannya dengan program kerja, ya, program kerja KKN kalian, ya. Selain laporan harian, ya, yang dilaporkan dalam per minggu, itu ada program kerja, ya, yang harus juga dilaporkan. Nah, itu juga ada penilaian dari saya, ya, bahwa kalian sudah punya rencana apa besar gitu, impian nih bahasanya kan, cita-cita itu kan menjadi sesuatu, ya walaupun mungkin tidak terlaksana, ya, tetapi cita-cita itu penting, ya, untuk dorongan kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan gitu. Kalau tidak ada rencana, tidak ada program, tidak ada cita-cita, itu tentunya kita akan tidak terarah gitu ya. Tapi kalau sudah ada rencana, ya walaupun nanti pada pelaksanaannya tidak terlaksana, mungkin ada kendala dan lain sebagainya, nggak masalah gitu ya. Yang penting sudah ada punya cita-cita besar gitu, bahwa saya dalam program KKN ini akan melaksanakan ini. Tapi kenyataannya misalkan tidak terlaksana, atau ada yang terlaksana tapi tidak maksimal, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada program kerja, dan itu merupakan niatan kalian dalam merangkai cita-cita kegiatan yang begitu pengen mengubah kondisi, walaupun itu cuma 40 hari, 45 hari gitu ya. Pengen mengubah masyarakat yang seperti apa gitu ya, misalkan kayak gitu. Ya, itu kan niatan baik, ya, sehingga program kerja ini patut untuk dinilai, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, nanti akan saya buatkan kolom ini publikasi, ya, pernyataan publikasi. Jadi kalian ada surat pernyataan publikasi. Ya, nanti saya buatkan siapkan dulu terus saja. Nanti saya buatkan kolom di Google Classroom kaitannya dengan pernyataan publikasi. Ini menunjukkan bahwasanya kalian sebenarnya mau apa publikasinya, gitu ya. Mau apakah itu bentuk artikel jurnal yang nanti disubmit dengan menyebutkan nama saya juga, ya, nantinya. Jadi nama kalian, ya,
sebagai ketua, nanti anggotanya saya. Gitu. Nanti sebelum disubmit, diharapkan konsultasi desakan saya dulu, mungkin saya edit, mungkin saya perbaiki, ya. Terus setelah itu bisa disubmit, gitu ya, disubmit di jurnal. Yang penting submit aja dulu, karena jurnal itu tidak harus kemudian diterima, ya. Karena bisa jadi itu karena saking banyaknya yang submit, pada akhirnya tidak terpilih, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada bukti disubmit, dan tentunya ada deadline, ya, ada batas akhir submitnya sampai kapan. Nah, nanti surat pernyataan publikasi ini kalian serahkan buat, ya, itu kan sudah ada ya surat pernyataannya, ya, kalian mau apa gitu kan. Terus kemudian di maksimal 3 hari setelah penarikan ini, berarti hari Selasa, ya, hari Selasa saya lihat apakah kalian sudah menentukan publikasinya apa, apakah artikel jurnal, apakah itu bentuk bunga rampai, artikel kemudian dikumpulkan dalam bunga rampai, dalam buku, atau juga yang kaitannya dengan yang publikasi yang kaitannya dengan video yang diunggah atau diupload di media sosial, ya, konten-konten yang kaitannya dengan pelaksanaan perkuliahan, pelaksanaan KKN, atau juga wisata yang kemudian dilaporkan bahwa di desa ini ada wisata ini dan lain sebagainya. Itu bisa dibuatkan video, tapi itu tentunya pilihan terakhir, ya. Dari LPPM diharapkan itu pilihan terakhir. Kalau memang sama sekali nggak bisa buat tulisan, ya udahlah, ya, daripada tidak ada laporan, ya tidak ada publikasi, ya sudah itu saja. Tapi itu pilihan terakhir, ya, dan nilainya pun nanti nilainya berbeda, ya. Nanti surat pernyataan publikasi ini juga saya ingin melihat bahwa kalian mau seriusnya mau publikasinya apa, dan itu nilainya dari LPPM diminta untuk dinilai secara berbeda. Dan tingkatan yang terakhir adalah yang tadi, yang bikin video konten kaitannya dengan KKN, yang kemudian diupload di media sosial. Itu yang paling terakhir. Ya, yang paling terakhir. Kemudian untuk yang itu tiga poin penilaian saya, keaktifan peserta dalam pelaporan harian yang dalam hal ini dilaporkan per minggu di Google Classroom, kemudian penyerahan program kerja, di awal sudah ada program kerja yang kalian buat, kemudian dilaporkan, terus kemudian penyerahan pernyataan publikasi, yang kalian mau memilih publikasi yang mana. Saya mau melihat keinginan kalian untuk artikel jurnal itu seberapa banyak, nah gitu ya. Atau kalau semuanya artikel jurnal malah bagus gitu ya, malah bagus semuanya artikel jurnal bagus, ya. Atau mungkin ya setidaknya sampai 2, ya, bunga rampai gitu. Ya, kalau misalkan 3-3-nya mau, silakan, lebih bagus lagi. Jadi artikel jurnal ya ada, kemudian bunga rampai ya juga ada, kemudian yang video konten KKN juga ada, gitu. Malah lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan satu persatu, ya yang paling tinggi tingkatannya adalah yang artikel jurnal, itu yang paling tinggi penilaiannya, ya. Kalau yang lainnya ya sekedar menggugurkan kewajiban lah, kayak gitu. Kalau pengen nilainya lebih tinggi, ya artikel jurnal, atau setidaknya buku yang dalam bunga rampai itu, ya. Kalau yang konten itu, yang video itu sangat sangat rendah nilainya itu. Ya walaupun nilainya rendah, tapi tetap menggugurkan kewajiban pelaporan kan gitu. Ya. Kemudian untuk penilaian LPPM atau BPKKN itu diberi porsi skor 40 dari 100 poin tadi. 100 poin, yang DPL 60 poin, yang LPPM 40 poin. Nah, LPPM ini diberi aspek apa saja penilaiannya, yaitu pertama keaktifan mengikuti pembekalan. Ya, makanya untungnya alhamdulillah gitu ya. Untuk yang klaster 26 ini semuanya mengikuti pembekalan. Jadi aman di situ, ya. Karena yang tidak mengikuti pembekalan itu otomatis akan akan didiskualifikasi, tidak mengikuti KKN, kecuali nanti akan ada kebijakan tersendiri yang mungkin diikutkan susulan, tapi susulannya itu stadium general gitu. Ya, tapi nggak tahu kalau kemudian yang tidak ikut pembekalan itu menghubungi LPPM seperti apa, ya. Apakah minta dispensasi dan lain sebagainya, saya tidak tahu kaitannya dengan itu. Jadi yang jelas ada keaktifan mengikuti pembekalan. Jadi kalau sudah ikut pembekalan gitu saja, sudah mengisi daftar hadir, selesai, sudah aman gitu ya. Dan kebetulan klaster 26 ini semuanya ikut pembekalan, jadi sudah aman di situ.
Yang kedua adalah laporan tertulis KKN. Ya, laporan tertulisnya. Tentunya yang dinilai adalah batas akhirnya gitu ya. Jangan sampai kemudian melebihi batas akhir deadline dari pelaporan yang tertulis itu. Ya, pelaporan yang tertulisnya nanti akan ada dua ya sebenarnya secara ini dua, yaitu yang pertama laporan akhir. Laporan akhir ini nanti ditambahkan data sosial keagamaan, gitu ya. Ada penambahan data sosial keagamaan yang pernah saya sampaikan. Kalian bisa banyak mendapatkan data ini dari kalau keagamaan ya dari KUA, kemudian dari penyuluh agama, atau dari desa, itu banyak sekali sebenarnya data-data yang jadi normalnya desa atau normalnya KUA itu punya data ini. Kalau memang tidak punya, lah ini yang aneh gitu ya. Jadi desanya ngapain saja mereka kok tidak mengenal mendata desanya sih gimana gitu kan. Masa desa tidak punya data yang baik kaitannya dengan data desanya gitu ya. Terus selanjutnya kaitannya dengan pelaporan yang ini ya, yang publikasi ya, bisa di artikel jurnal, bisa buku dalam bentuk bunga rampai, bisa video yang diupload di medsos. Di langkah terakhir. Jadi dua ini ya, laporan akhir seperti KKN sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan beberapa data-data sosial keagamaan. Kemudian setelah itu ada pelaporan kaitannya dengan publikasi, bisa artikel jurnal, bisa buku dalam bunga rampai. Nah, semuanya deadline-nya berbeda-beda ya, deadline-nya berbeda-beda, atau kaitannya dengan batas akhirnya berbeda-beda. Nah, ini beberapa tanggal yang deadline ini. Untuk yang KKN berakhir pada 28 Agustus hari ini ya. Ini terakhir, tapi tetap dilaporkan ya untuk hari terakhir. Kemudian laporan deadline yang laporan akhir ya, yang seperti dalam buku panduan dan juga ditambahkan data-data sosial keagamaan, itu paling lama dilaporkan atau disetorkan ke LPPM pada 4 September ya, 4 September 2021. Untuk ini sudah kalian urusannya pribadi kalian dengan LPPM ya. Sebenarnya saya sudah tadi saya sampaikan, saya lebih banyak menilai di laporan harian. Untuk laporan akhir ini nanti selebihnya saya serahkan semuanya ke LPPM. Jadi kalian urusannya sudah ke LPPM. Untuk yang konsultasi silahkan. Tapi saya sudah tidak lagi menilai. Yang jelas kalau sudah sesuai dengan buku panduan, ya, terus kemudian sudah dilaporkan ya sudah kayak gitu. Ya itu saja kalau di saya. Kalau yang sisanya setelah itu laporan akhirnya saya serahkan semuanya ke LPPM ya, biar nanti LPPM yang akan menilai. Dan deadline-nya LPPM mematok tanggal 4 September itu deadline atau batas akhir disetorkan ke LPPM. Kemudian submit artikel jurnal, kalau yang memilih artikel jurnal itu maksimal disubmit di jurnal-jurnal. Kalau di IAIN ada ya solidaritas itu jurnal pengabdian itu cocok untuk yang pelaporan yang KKN itu nanti yang itu silakan aja diserbu, nggak apa-apa, diserbu semua di solidaritas nggak apa-apa, nah gitu ya, biar itu untuk juga menaikkan rating jurnalnya juga bahwa ini banyak yang submit gitu ya, berarti kan jurnalnya ini terkenal gitu ya, jurnalnya ini banyak penulis yang ingin masuk, itu lebih bagus ya, karena kan solidaritas ini jurnal yang paling baru ya di IAIN di UIN Saizu ini paling baru, yang itu juga peninggalan dari almarhum kepala pengabdian yang wafat yang 40 hari yang lalu ya. Itu juga merupakan bagian dari sumbangsih beliau gitu ya. Jadi masih baru dan itu silakan saja untuk kemudian diserbu, disubmit artikel jurnalnya, dan paling lambat atau deadline yang paling akhir adalah 4 November. Sehingga kalau sudah lebih dari itu berarti kalian tidak kalau yang memilih publikasi ya, kalau pernyataannya memilih publikasi artikel jurnal, maka berarti itu menyalahi aturan tanggal ya, sehingga nanti dianggap sebagai tidak melaporkan publikasi. Kemudian untuk yang buku bunga rampai, mungkin karena harus ada diedit, harus masuk ke percetakan dan lain sebagainya, itu di deadline lebih lama, yaitu tanggal 14 Desember 2021. Karena mungkin kan
masuk ke penerbit mungkin agak lama prosesnya di layout dulu dan lain sebagainya, ya, itu juga membutuhkan waktu yang lama ya dibandingkan dengan yang artikel jurnal. Walaupun sebenarnya lebih sederhana buku ya, karena tidak begitu formal ya. Kalau yang artikel jurnal itu lebih formal. Ya. Kalau yang ini kan ibaratnya opini, yang itu bebas diungkapkan seberapa jauh ya dengan data-data yang ada, kemudian dituliskan. Ya, itu sebenarnya yang buku itu lebih ringan sebenarnya. Ya. Cuma proses untuk mengumpulkan, untuk menyatukan, untuk layout dan sebagainya itu mungkin lebih lama dibandingkan yang artikel jurnal. Karena artikel jurnal kalau sudah cukup submit aja udah cukup ya. Tapi kalau yang buku harus sudah dicetak masalahnya. Harus sudah dicetak, harus sudah ke percetakan sehingga membutuhkan waktu yang lama. Tapi kerjanya sebenarnya lebih cepat, lebih ringan ya. Kalau lebih tidak berpikir ya. Kalau yang artikel harus berpikir, harus sesuai dengan tata bahasa yang baik, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Kalau yang buku itu kan tidak bentuk karya tulis ilmiah nggak masalah, bentuk yang kaitannya dengan opini dan lain sebagainya boleh. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin nanti silakan nanti bisa dipertanyakan atau ditanyakan ke saya ya kaitannya dengan beberapa hal. Tapi dengan ini tentunya nanti mungkin lewat WA saja ya. Dengan ini saya nyatakan bahwa KKN DR ke-48 klaster 26 ya pada hari ini saya nyatakan ditarik kembali dan besok itu sudah bukan hari KKN lagi karena ini hari terakhir dan saya nyatakan ditarik kembali dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nanti untuk pertanyaan ya nanti bisa ke WA saja ya. Ya nanti karena ini sudah juga mau selesai Zoom-nya. Nah, karena ini kan Zoom yang gratis ya, jadi 40 menit. Sehingga nanti silakan saja untuk yang bertanya-tanya bisa di WA saja ya. Untuk yang besok itu nanti pribadi. Karena kita anggap ini sudah selesai KKN, jadi anggap saja grup itu sudah tidak ada. Walaupun masih ada, tapi dianggap hampir saja sudah tidak ada. Tetapi untuk konsultasi yang pribadi, silakan nanti bisa WA saya. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bisa kalau yang iya sama-sama. Kalau yang masih mau bertanya silakan lewat WA ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Silakan bisa keluar sendiri-sendiri. Oke, Pak. Terima kasih.